Uji coba ini didasarkan pada sistem poin. Saya percaya bahwa Anda masing-masing telah menerima tokennya sendiri. Ada nomor pada token yang mewakili data awal Anda. Dalam uji coba ini, pemenang skor akhir adalah pemenangnya. Orang tua itu berbicara perlahan. Suara lelaki tua itu baru saja jatuh, dan semua orang di alun-alun juga mengeluarkan token yang mereka terima. Melihat lebih dekat, setiap token memiliki tingkat garis perak yang berbeda. Garis perak mewakili pendatang baru dengan bakat kelas 1. Pada saat yang sama, ada juga sejumlah kecil pada token, 10. Itu berarti mereka memiliki 10 poin untuk dievaluasi sebagai bakat kelas 1 di awal. Token dari talent kelas 2 memiliki 2 garis perak, dan jumlah poin pada token adalah 20. Ada 3 garis perak pada token pendatang baru bakat kelas 3, dan jumlah poin pada token adalah 40. Ada 4 garis perak pada token pendatang baru berbakat kelas 4, dan jumlah poin pada token adalah 80. Ada 5 garis perak pada token pendatang baru bakat kelas 5, dan jumlah poin pada token adalah 160. Xiao Yan juga melihat token perunggu di tangannya, dan menemukan bahwa angka di atasnya mencapai 200. Ini, Yueru, Xiao Yan dan Mu Feng juga saling berpandangan, jelas nomor mereka salah. Bukankah milikmu salah? Kata Mu Feng. Hush hush hush. Xiao Yan juga membuat perbandingan, jelas memberi isyarat kepada mereka untuk tidak bersuara. Nilai ekstranya pasti karena 3 teratas mereka, jadi itu juga untuk menghindari kecurigaan. Lokasi percobaan ini adalah hutan mayat neraka. Hutan mayat neraka memiliki 3 lantai. Lantai pertama sebagian besar adalah monster dan monster sederhana. Lantai 2 masih memiliki beberapa keberadaan yang kuat, tetapi untuk lantai 3, Anda sebaiknya jangan pergi ke lantai 3, hal-hal di sana sedikit menakutkan. Pria tua itu juga berkata, hutan mayat neraka, dikatakan bahwa hutan mayat Yin ini adalah tempat di mana Suan Santian dan dunia hantu tersisa dari perang. Seluruh tempat itu penuh dengan angin mendung, dan ada hantu dan monster yang tak ada habisnya. Jadi ia mendapat nama ini, kata Mu Feng. Oh, Xiao Yan menjawab dengan lembut, tempat yang tersisa setelah pertempuran antara alam hantu dan Suan Santian seharusnya memiliki beberapa barang berharga. Ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di hutan mayat neraka. Ini adalah salah satu tempat di mana 9 iblis dan monster berkumpul di Suan kami selama 3 hari, peringkat ke-8. Di dalam hutan mayat sangat misterius. Selain iblis dan hantu, ada juga misteri dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini kamu pergi, semua orang harus dipisahkan, dan 3 orang akan membentuk tim untuk percobaan selama sebulan. Saya harap setelah pemilihan ini, Anda semua telah membuat beberapa kemajuan, dan Anda dapat bergabung dengan banyak sekte di Suan Santian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju. Pada saat yang sama, pemilihan ini juga berbahaya, jadi Anda harus berhati-hati. Saya semoga kamu menang dan kembali. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Uji coba ini, jumlah poin ini dapat diperoleh dengan mengalahkan monster dan mengumpulkan bahan obat dalam pengalaman. Ada cara lain untuk mendapatkan poin. Itu adalah kamu saling bertarung. Tetapi jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Orang tua itu juga berkata, ketika orang-orang di alun-alun mendengar kata-kata itu, mereka sangat ingin mencobanya. Jika mereka bisa langsung merebutnya, itu akan menjadi jalan pintas tercepat untuk meningkatkan kekuatan dan poin mereka. Jika hidup Anda dalam bahaya, hancurkan token dan Anda dapat mengirimnya kembali, tetapi begitu token dihancurkan, itu berarti Anda kehilangan. Kualifikasi untuk seleksi. Orang tua itu juga berkata, orang-orang di alun-alun juga tahu keseriusan masalah ini, jadi tidak peduli siapa itu, kecuali kematian datang, mereka tidak akan menghancurkan token. Ini adalah bukti terakhir mereka untuk bergabung dengan Sekte Super. Dalam pemilihan ini, semua orang dari semua akan berpartisipasi bersama. Jadi selain kamu, ini adalah pertempuran antara puluhan ribu orang, dan puluhan ribu orang, hanya 100 orang teratas di skor akhir yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan 9 Sekte Super. Selain itu, yang lain hanya perlu untuk ada peluang yang mencolok atau tempat yang luar biasa, dan beberapa tetua sekte menyukai mereka dan memasuki sekte itu. Dan 10 hadiah teratas kali ini, selain dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan sekte manapun dalam Suan 3 hari, kamu juga bisa mendapatkan Doudi Pil yang disempurnakan oleh Pil Valley Master. Orang tua di atas gedung tinggi juga berkata dengan malas.
Doudi Pil. Orang-orang di alun-alun juga tergila-gila. Pil Doudi, ini luar biasa. Legenda mengatakan bahwa seorang master hebat tertentu telah melalui banyak kesulitan dan gagal berkali-kali untuk mempelajari resepnya. Doudi Pil, efek yang paling signifikan adalah dapat meningkatkan kekuatan pengguna. Meskipun setiap orang hanya dapat mengambil satu dalam seumur hidup, jika mengambil satu lagi setelah mengambil lagi, tubuh akan mengembangkan, dan tidak akan ada hasil yang signifikan. Namun demikian, itu tidak dapat membatasi kekuatan pil Kaisar Dou ini, dan peningkatannya adalah seluruh level. Selain Xiaoyan hari ini yang langsung mengalahkan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 dengan kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 3, mereka semua tahu bahwa jika pendatang baru ini terlalu sesat, jika dia sama dengan mereka, akan terlihat berbeda. Perbedaan nilai sebenarnya keterlaluan. Level pertama hanya buruk. Jika bukan karena seseorang dengan bakat luar biasa, level pertama yang tampaknya kecil ini setidaknya akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menerobos. Dari sini terlihat betapa sulitnya meningkatkan kekuatan Doudi. Apakah itu benar-benar pil Doudi? Ini adalah pil kelas 2 dari pangkat Kaisar, jadi aku tidak bisa membuatnya sekarang. Belum lagi aku tidak punya resep untuk pil Doudi ini. Xiaoyan juga menertawakan dirinya sendiri. Namun, Xiaoyan tidak berkecil hati. Bagaimanapun, peningkatan Artemis terkait erat dengan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwanya telah ditingkatkan beberapa kali sebelumnya, mencapai tingkat kejenuhan, dan itu tidak akan ditingkatkan lagi dalam waktu singkat. Dengan perbincangan di alun-alun yang meledak dalam sekejap, Doudi dan ini secara alami cukup menimbulkan sensasi. Dan tempat pertama dalam persidangan ini, tidak peduli sekte mana yang bergabung, bisa berendam di kolam kerajaan keluarga kerajaan Xuanling. Pria tua itu juga memandang para pendatang baru sambil tersenyum. Dikatakan bahwa alasan mengapa keluarga kerajaan Xuanling dapat memegang langit hanya dengan satu tangan di hari Xuanzan ini adalah karena kolam kekaisaran, yang aneh untuk dikatakan, tetapi bagaimanapun juga, itu berada di bawah perlindungan kerajaan Xuanling, keluarga, jadi saya tahu itu juga terlalu langka, tetapi satu hal yang pasti, kolam kaisar ini memiliki beberapa efek yang luar biasa, dan dikatakan bahwa itu tampaknya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi para pembudidaya. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Mo Feng juga berkata, apakah itu kolam kekaisaran? Aku sangat merindukannya. Pertemuan pertama dengan Yan Yu di kolam kekaisaran ini. Aku tidak tahu di mana dia akan tertidur kali ini. Suara Tuan Xiaoyan sendiri, Jin Longqing, juga perlahan muncul di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut dengan ini. Tuannya Raja Jinlong jarang berkomunikasi dengannya sejak dia datang ke pinggiran Xuantian. Lagi pula, di tempat macan berjongkok dan naga tersembunyi ini ditemukan, lalu Xiaoyan masih memahami kebenaran bahwa setiap orang tidak bersalah dan bersalah. Yan Yu, mata Xiaoyan juga menjadi panas, tidak diragukan lagi ini pasti nama api suci itu. Ini yang pertama harus diperoleh. Tidak masalah siapa yang menghalangi jalan. Xiaoyan juga diam-diam mengambil keputusan. Oke, jika itu masalahnya, maka kembalilah. 3 hari kemudian, kita akan berkumpul di alun-alun. Percobaan poin juga akan secara resmi dimulai. Pria tua itu menghilang setelah dia selesai berbicara. Semua orang di alun-alun juga mendengarkan kata-kata lelaki tua yang tersisa dengan antusias, dan kemudian masing-masing pergi ke kediaman mereka sendiri. 3 hari, setelah 3 hari adalah waktu untuk memulai kompetisi kualifikasi. Ayo pergi, tidak ada yang tersisa untuk diingat di sini. Hewan Xia juga mengatakan sesuatu, dan kemudian terlepas dari yang lain, dia bangkit dan menghilang dari alun-alun. Kalau begitu, ayo pergi juga. Song Cheng juga berkata, dan beberapa orang di sebelahnya mengangguk satu demi satu. Orang-orang di sekitarnya yang mundur satu demi satu membentuk tim satu demi satu, dan Mu Feng juga cukup antusias. Xiaoyan, apa yang dikatakan tetua tentang tim 3 orang, mengapa tidak menggunakan tim kami bertiga saja? 3 teratas membentuk tim, itu cukup mengejutkan, kata Mu Feng dan tertawa. Yueru mendengar bahwa dia baru saja akan mengatakan sesuatu, dan kemudian dia merasa lega saat melihat penampilan Xiaoyan. Oke, Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum, Mu Feng ini dapat berada di peringkat 3 besar, tentu saja dia memiliki poin yang luar biasa, dan hutan mayat neraka yang mereka kunjungi kali ini, pasti tidak akan ada kekurangan monster, ini Mu Feng teknik gosip yin dan yang dikuasai sangat kuat. Oke, kalau begitu sudah diselesaikan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda,
dalam hal kekuatan, saya hanya berada di tahap awal Dou di bintang 4, tetapi ketika berurusan dengan hantu, tidak ada yang berani menempati peringkat kedua jika saya peringkat pertama. Mu Feng juga tertawa terbahak-bahak, memiliki banyak kepercayaan di sana. Benua Dou di sangat besar, dan benua Dou di dibagi menjadi 4 benua, jadi ada banyak metode budidaya yang aneh di benua itu, tetapi tanpa kecuali, Douqi adalah satu-satunya tema utama benua Dou di. Adapun saya hal-hal kultivasi juga dibiarkan di samping, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang memiliki efek ajaib. Tampaknya alis Xiaoyan berkerut, seolah-olah dia sedang berpikir, jadi dia buru-buru berkata. Hahaha, Xiaoyan juga menertawakan ini. Dia hanya memikirkan hutan mayat neraka, dan dia tidak bermaksud menargetkan Mu Feng. Jelas, Mu Feng salah paham. Ayo pergi, kembali dulu, 3 hari akan segera berlalu. Xiaoyan juga berkata, mendengar ini, mereka bertiga berjalan menuju kediaman mereka sambil berbicara dan tertawa. Di Gunung Merah, konspirasi perlahan berkembang. Di ruangan yang tenang, Hong Ye duduk di sana, minum teh. Laporkan, Sekte Master, sebuah suara datang dari luar ruangan. Masuk, Hong Ye juga berkata dengan ringan. Pintu kayu rumah itu dengan lembut didorong terbuka, dan sosok yang ditutupi jubah hitam juga muncul. Laporkan kepada Master Sekte, mereka mengadakan pengumuman uji coba sesuai jadwal, dan itu akan dimulai dalam 3 hari. Sosok berjubah hitam membungkuk dengan hormat. Oh, mereka tidak membatalkan persidangan ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini? Begitu, mari kita mundur. Hong Ye juga berkata, ratusan orang hilang dalam persidangan ini, yang cukup untuk menimbulkan sensasi. Masuk akal bahwa persidangan ini harus dibatalkan dan tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana bisa Wu Jiang keluar seperti ini? Mungkinkah? Setelah mengatakan itu, mata malas Hong Ye juga menjadi jelas, dan kemudian dia meninggalkan rumah kayu itu, tidak tahu harus pergi kemana. Di lorong gelap, 2 sosok bergerak perlahan. Di mana ini? Hudu juga berkata dengan lembut. Ini seharusnya menjadi tempat di mana pendatang baru menghilang, tapi kenapa aku merasa sedikit aneh? Wu Jiang juga berkata perlahan. Hati-hati, Hudu, lalu meraih telapak tangannya dengan kejam ke arah punggung Wu Jiang. Sosok hitam berubah menjadi gas di bawah cakar Hudu dan langsung menguap. Hah, Wu Jiang juga merasa ada yang salah ketika Hudu minum dengan keras, dan karena kepercayaannya pada Hudu, dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa hantu di sini berbeda dari yang sebelumnya? Keduanya memberikan alarm palsu, dan kemudian Wu Jiang juga berkata. Sejak Wu Jiang menemukan lorong ini melalui teknik rahasia, ketika mereka berdua datang ke lorong ini, mereka merasakan aura hantu di mana-mana. Dengan pengalaman Wu Jiang dan Hudu, mereka secara alami berurusan dengan hantu, jadi mereka akrab dengan hantu, beberapa fitur. Napasnya suram dan aneh, dan itu memancarkan hantu. Namun, meskipun sebagian besar hantu di lorong ini memiliki kekuatan biasa-biasa saja, karena kekuatan mereka berdua, jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukannya. Apa yang dilakukan hantu-hantu ini? Wu Jiang juga bergumam pada dirinya sendiri. Pergi. Mereka berdua juga berjalan perlahan, sangat hati-hati menuju pusat lorong. Bagian ini meluas ke segala arah, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersesat di dalamnya, tetapi untungnya, dengan bimbingan Wu Jiang, keduanya juga bertemu dengan beberapa hantu yang kuat di sepanjang jalan, tetapi di bawah kekuatan Wu Jiang dan Hudu, itu juga mudah. Dengan pendalaman keduanya, mereka juga sampai di tengah lorong dengan lancar. Sebuah ruangan batu juga muncul di depan mereka berdua. Mereka berdua menyembunyikan napas mereka, dan ketika mereka melewati ruang batu dengan lembut, sebuah kolam dingin tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Melihat lebih dekat, ada 2 aura aneh di sebelah kolam dingin, yaitu hantu mata air terpencil dan hantu-hantu. Salah satu roh hantu terus-menerus menyerap energi hitam di kolam yang dingin, dan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat daripada yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya. Sial, itu sebenarnya hantu. Hudu juga memarahi dengan lembut, dia tahu betul bahwa hantu cukup sulit untuk dihadapi. Wu Jiang juga membandingkan jari-jarinya. Bagaimanapun, Wu Jiang adalah pembangkit tenaga tingkat Dou di bintang 6, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada 2 hantu ini. Tetapi Wu Jiang merasakan napas yang kuat dari kolam dingin. Hei, Yukuan, saya katakan sebelumnya bahwa orang dewasa tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Petik 2.
Peningkatan kekuatan ini adalah hadiah kecil dari tuanmu karena telah mengorbankan 96 manusia. Qi Mei juga tersenyum. Yukuan juga mendengus dingin, tidak peduli apa yang dikatakan roh hantu itu. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah apakah keempat orang yang melarikan diri itu akan menjadi hal yang buruk. Selain itu, dibutuhkan 100 manusia untuk membuka segel. Dengan pengorbanan 96 manusia, seharusnya masih sulit bagi tuan di kolam untuk membuka segel. Binatang sialan, Wu Jiang dan Hu Du saling memandang. Dari saat mereka memasuki ruang batu, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ada aura manusia yang samar di ruang batu, tetapi aura yang lebih kuat ada di kolam yang dingin. Di kolam yang dingin, darah merah semerah darah manusia, dan jejak gas hitam terus mengalir. Keluar dari kolam yang dingin, dan kemudian semua memasuki perut hantu di mata air terpencil. Mereka berdua bisa merasakan nafas hantu di musim semi terpencil perlahan-lahan melonjak. Sialan binatang buas ini, begitu banyak nyawa. Hu Du juga berkata kesakitan. Saya tidak berharap hal-hal berkembang ke tingkat yang serius. Masalah ini perlu dibahas dalam jangka panjang. Ayo pergi. Wu Jiang juga menarik Hu Du dan berlari. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Kaisar Petarung Bintang 6 dan Kaisar Petarung Bintang 5. Suara aneh di kolam dingin juga terdengar di ruang batu.